Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, serta tubuh kita untuk masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Vini Wibowo Tanamal. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bakti 22 besar dan ajaib. Tuhan, marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami percaya hanya di dalam Anak Yesus Kristus Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Di malam hari yang indah ini ya Tuhan, Engkau sudah boleh mempersiapkan hati kami untuk duduk diam beribadah di tengah-tengah keluarga kami lewat ibadah online pada saat malam hari ini ya Allah. Engkau memberkati Pendeta Vini Wibowo Tanamal sebagai pengantar firman Tuhan bagi kehidupan kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Allah Bapa di surga kami berdoa. Amin. Mazmur puji-pujian yang nantinya kita akan bacakan secara berbalasan terambil dari kitab Mazmur pasal 11 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Demikian Mazmur puji-pujian, jemaat dipersilakan. Jemaat Tuhan, marilah kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 61 bait pertama dan kedua. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karena itu, kuasai hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat dengan baik mendengar suara Tuhan, dan dalam kekuatan Roh-Mu, baik hamba yang memberitakan firman-Mu, jemaat-Mu yang mendengar di rumah masing-masing, dikuatkan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-26 dan 27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik semua kemudahan di zaman sekarang, ternyata banyak menyimpan kisah pilu. Beberapa di antaranya adalah kisah perbudakan yang terjadi di berbagai negara. Mereka, para korban perbudakan, rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan hingga nyawanya untuk membangun sebuah peradaban. Perbudakan sendiri itu adalah sebuah kegiatan untuk mempekerjakan orang lain tanpa imbalan, namun dengan paksaan. Di dunia ini banyak sekali perbudakan yang terjadi, dan salah satunya pernah juga terjadi di negara kita yang dikenal dengan Romusa. Dalam pemerintahan pada waktu itu dikuasai oleh Jepang. Kita ketahui bahwa kekejaman Jepang tentu di luar dugaan rakyat Indonesia. Datang dengan iming-iming memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, ternyata Jepang makin bengis. Mereka memberikan ultimatum kepada semua pemimpin daerah untuk bisa menyediakan kelompok untuk bekerja. Nah, jutaan orang yang terkumpul dari penjuru Nusantara ternyata mendapatkan nasib yang lebih parah dari seorang pekerja. Mereka dituntut harus bekerja di proyek, bahkan hingga menjadi bagian dari tentara Nippon untuk melindungi wilayah kekuasaan Jepang. Jepang pun makin membuat kehidupan rakyat Indonesia makin tersiksa. Ditariknya bahan makanan dan pakaian, ditambah semakin otoriternya kolonial Jepang, menambah cerita kelam negeri kita Indonesia ini. Total lebih dari 10 juta orang Indonesia jadi korban Romusa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kisah pilu yang terjadi sebelum Indonesia merdeka. Tetapi atas berkat Allah, atas rahmat Allah, maka
dengan segala cara kekuasaan penjajah pada waktu itu. Maka ada cara Tuhan yang membawa kemerdekaan bagi Indonesia tercinta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangkaian kita bersama menghayati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, maka bagian bacaan kita hari ini, pada malam hari ini, menyangkut tentang peraturan-peraturan. Ini berlanjut dari bacaan pagi hari atau juga bacaan dimulai hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Tujuan peraturan-peraturan yang diberikan pada nats bagian bacaan kita adalah, yang pertama itu adalah peraturan ganti rugi dan pembalasan diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pembalasan yang berlebihan. Disebutkan di situ mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan dilaksanakan untuk main hakim sendiri, melainkan untuk mencegah pembalasan yang berlebihan. Jelas saudara-saudaraku, jika budak diperlakukan yang disebutkan di dalam bacaan kita, apabila seseorang itu memukul mata budaknya laki-laki atau budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumpuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas ketika mata dirusakkan, tentu tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Juga demikian, jika gigi itu tanggal, maka tentunya proses yang terjadi di dalam kehidupan manusia untuk menikmati berkat Tuhan itu menjadi suatu kendala yang besar. Karena itu saudara-saudaraku, peraturan ini ditetapkan bahwa mereka itu sebagai penggantinya, mereka itu harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Tidak boleh kembali diperlakukan yang tidak adil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya ini, peraturan ini yang ditetapkan dalam konteks bacaan kita ayat 26 dan 27 tidak lebih adalah untuk melindungi mereka yang lemah. Mereka yang kuat tidak boleh berlaku sewenang-wenangnya terhadap mereka yang lemah. Orang mata sudah rusak, gigi pun juga demikian. Apakah wajar jika diperlakukan terus seperti itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi bukan sebagai pembenaran untuk pembalasan mata ganti mata, gigi ganti gigi, melainkan sebagai pembatasan untuk pembalasan yang berlebihan. Ya, stop. Keadilan harus ditegakkan, tetapi proporsional. Nah, melalui hukum yang singkat ini dan penuh pertimbangan akal sehat ini, jadi sama diperlakukan kepada yang diperlakukan kepada budak Ibrani. Nah,
Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan dari bacaan kita Keluaran 21 ayatnya yang ke-26 dan 27 ini? Yang pertama adalah bahwa setiap perbuatan pasti ada hukumannya. Karena jika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi kita menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kejahatan. Jangan lagi kita menggunakan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus itu untuk melakukan tindak ketidakadilan, merasa diri bahwa kita punya segala-galanya, kuasa, harta benda, materi, maka kemudian kita bisa memperlakukan seseorang dengan sekehendak hati kita. Tidak, saudara-saudara. Ingat firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Siapa yang melakukan ini kepada orang yang paling hina, maka dia melakukannya untuk aku. Singkatnya, bahwa ketika kita memperlakukan sesama kita secara tidak adil, secara tidak benar, dengan kekerasan, ketidakadilan, maka sama saja kita memperlakukannya itu kepada Tuhan. Ingat, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, bahwa yang kuat berkewajiban untuk melindungi yang lemah. Karena ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, Tuhan menuntut tanggung jawab pribadi umatnya terhadap semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana sikap kita terhadap asisten rumah tangga kita? Bagaimana sikap kita terhadap harta kita? Bagaimana sikap kita terhadap segala sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan atau titipan Tuhan? Seharusnya menunjukkan bagaimana sikap kita menghargai Tuhan yang empunya segala-galanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan kita berada di dalam kehidupan yang serba maju. Tuhan mengizinkan saudara dan saya menikmati berkat yang Tuhan sudah tetapkan di masing-masing keluarga. Karena itu, biarlah apa yang Tuhan perkenankan itu untuk kita pakai. Mari kita tata layani itu dengan baik. Supaya apa? Supaya melalui penata layanan itu, melalui kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, maka nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Amin. Jemaat Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah diberitakan, kita memuji namanya melalui kitab Bakti 117 bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu. Turun
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Mampukan kami ya Tuhan dengan segala kekuatan Roh-Mu yang kudus, untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hadir menegakkan keadilan dan kebenaran ketika dunia tidak melakukannya ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami gereja Tuhan. Karena itu tolonglah gereja-Mu untuk terus menyatakan kehadiran-Mu melalui persekutuan yang saling mengasihi, pelayanan yang mengedepankan pelayanan Kristus, bahkan yang bersaksi karena kemurahan-Mu Bapa. Tuhan memberkati akan kehidupan para pelayan Tuhan yang Engkau layakkan untuk melayani pekerjaan-Mu di GBIB Jemaat Harapan Kasih. Biarlah kami senantiasa tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan, punya kerendahan hati untuk senantiasa melayani dengan lebih baik. Segala sesuatu yang boleh sudah ditetapkan menjadi bagian program kerja dan anggaran tahun 2020-2021, kiranya semua boleh dapat dilaksanakan karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi masyarakat yang ada di sekitar kami, yang saat ini Tuhan di mana wilayah kami sungguh ya Tuhan menjadi prihatin bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong setiap mereka yang terpapar karena COVID-19. Bukan hanya ya Tuhan di sekitar warga atau masyarakat kami, tetapi juga di seluruh bagian belahan dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi dokter segala dokter, tabib di atas segala tabib, Tuhan yang punya cara untuk menghentikannya, bahkan menyembuhkan ya Tuhan orang-orang yang terpapar karena COVID. Para ilmuwan, tenaga medis ya Tuhan, mereka yang berupaya Tuhan Yesus untuk menemukan vaksin atau obat untuk COVID-19. Tuhan sendiri yang mau turut campur tangan, dan Tuhan yang punya cara untuk boleh juga memberikan atau menyediakan obat atau vaksin COVID-19 bagi dunia dan secara khusus bagi bangsa Indonesia tercinta. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri ya Tuhan, supaya mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan tepat dan benar. Ya Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang sakit, tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa menjamah dan mengangkat segala beban penderitaan mereka. Bagi mereka ya Tuhan yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini Tuhan, Tuhan berkati, biarlah Engkau sempurnakan sukacita mereka. Apapun bentuk pergumulan mereka, Bapa yang menjadi jawaban dalam hidup dan pergumulan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau pasrahkan seluruh kegiatan kami sampai saat dimana kami bersama menikmati malam gelap penuh misteri dalam istirahat bersama seluruh anggota keluarga. Tuhan beserta dengan kami, supaya dalam hantaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan kami boleh dihantar pada pagi hari dengan kekuatan kesehatan berkat yang baru yang Tuhan sediakan setiap hari. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami yang kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Gita Bakti 80 bait pertama dan kedua, mari bawa persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pada kesempatan ini ya Allah, kami masih dapat memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemberian kami sehingga berguna bagi pelayan, khususnya jemaat kami PPIB Harapan Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan dengarkan warta sektor. Yang pertama, ibadah hari Minggu sesuai dengan yang ada di warta jemaat. Jika ada perubahan, kita akan kembali melihat pada warta jemaat Minggu. Yang kedua, ibadah keluarga tetap diadakan secara online di rumah masing-masing. Demikianlah warta sektor pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 413 bait 1, Tuhan pimpin anakmu.
dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya.